Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan dunia dan tokoh. Sebuah cerita fiksi historis. Kepler dan Tycho. Cahaya di Benteng Praha. Tentang perjumpaan Kepler dan Tycho Brahe. Tahun 1600. Eropa berdetak di bawah bayang-bayang peperangan kecil, ketegangan agama, dan ilmu pengetahuan yang baru saja menggeliat dari tidur panjang. Namun di balik semua itu, langit diam-diam mulai berubah wujud, seakan bersiap memberikan sebagian rahasianya kepada manusia yang berani mencarinya. Salah satu dari manusia itu adalah Johannes Kepler, seorang matematikawan kurus, berwajah tajam, dengan mata yang tidak pernah berhenti mencari pola. Ia datang dengan hanya membawa beberapa lembar manuskrip, beberapa keyakinan, dan sebuah harapan yang sering kali terbentur dinding kenyataan. Dan di sisi lain ada Tycho Brahe, bangsawan eksentrik, dengan janggut emas kemerahan, dengan hidung buatan dari logam mulia, dan reputasi sebagai pengamat langit paling teliti sepanjang sejarah manusia sebelum teleskop ditemukan. Ia tinggal di Praha, di bawah perlindungan Kaisar Rudolf II, di dalam dunia yang penuh keanehan, kemewahan, dan ambisi besar. Malam itu, dua dunia yang berbeda itu akan bertemu. Dan sejak saat itu, langit tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1, kedatangan seorang pengembara. Salju menutupi jalan-jalan Praha ketika Kepler tiba di kota itu. Langkahnya berat, bukan oleh beban barang, tetapi oleh beban nasib. Ia baru saja melarikan diri dari Graz, membawa serta ketakutan akan penindasan agama, membawa keluarganya yang masih jauh di belakang, sementara uang yang ia miliki tidak cukup untuk memastikan masa depan. Seorang pengawal istana mengantarnya memasuki benteng, melewati taman-taman beku, patung-patung batu, dan jendela-jendela tinggi yang menyala dari dalam. Kepler terpesona, ia belum pernah melihat kota yang begitu megah dan absurd pada saat yang sama. "Ini, rumah Tycho Brahe," bisiknya. "Bukan rumah, Tuan Kepler," jawab sang pengawal. "Ini kerajaan kecil." Kepler menelan ludah. Ia tahu reputasi Brahe, keras kepala, penuh tuntutan, tetapi jenius. Ia juga tahu bahwa tanpa data Brahe, ia tak akan dapat membuktikan apapun tentang harmoni langit yang selama ini ia impikan. Ia butuh Brahe. Dan itu membuatnya gugup. Bagian 2, pertemuan pertama. Tycho Brahe duduk di ruang kerja yang luas, dengan dinding dipenuhi peta-peta bintang dan instrumen astronomi raksasa. Lampu-lampu minyak membuat bayangan alat-alat itu memanjang seperti hewan-hewan purba yang tak bergerak. Ketika Kepler memasuki ruangan, Tycho berdiri. Janggutnya panjang dan rapi. Matanya menatap seperti seorang komandan perang. "Selamat datang, Johannes Kepler," katanya. Suara itu berat, tegas, seakan mengguncang udara. Kepler menunduk, sedikit tergagap. "Yang mulia, saya kehormatan, maksud saya berterima kasih karena telah menerima saya." Tycho mengangkat alis. "Kau datang karena kau ingin dataku," ujarnya tanpa basa-basi. Kepler terdiam. Pernyataan itu tajam, tetapi benar. "Ya," jawab Kepler jujur. "Saya ingin mempelajari orbit Mars. Saya memiliki teori, tetapi tanpa data, teori itu hanya impian." Tycho menatap lama, seakan menilai setiap inci jiwa Kepler. "Aku tahu kau brilian," kata Tycho akhirnya. "Tetapi kau ceroboh. Kau ingin semuanya sekaligus." Kepler menegang. Dan tiba-tiba, Tycho tertawa. Tawa dalam, keras, memenuhi ruangan seperti dentang logam. "Kau cocok bekerja denganku," ujarnya. "Kau akan membantuku, dan aku akan mengajarimu cara melihat langit seperti seorang bangsawan melihat tanahnya sendiri." Tycho menunjuk kursi. "Duduk. Kita mulai malam ini." Itulah awal dari segalanya. Bagian 3, dua kepala batu dalam satu ruangan. Hari-hari pertama mereka penuh ketegangan. Tycho mengajarkan Kepler cara membaca data observasi yang dibuat tanpa teleskop, hanya dengan alat ukur raksasa yang ia bangun sendiri. Ia bangga akan presisi datanya, dan ia ingin Kepler menghormati itu. Tetapi Kepler ingin semua datanya,
bukan hanya sebagian. Yang mulia, kata Kepler suatu malam, saya tidak bisa menyelesaikan perhitungan orbit tanpa angka-angka yang lengkap. Tycho membalas dengan suara keras, dan aku tidak bisa memberimu semuanya begitu saja. Kau matematikawan, bukan penguasa observatorium. Kepler mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tidak ingin bertengkar, tetapi frustrasi itu nyata. Mengapa Anda memanggil saya ke Praha? Balasnya perlahan, jika tidak untuk melakukan perhitungan yang bahkan Anda sendiri katakan ingin Anda tuntaskan selama 20 tahun. Tycho berjalan mendekatinya, suaranya rendah. Aku memanggilmu karena kau berbeda. Kau melihat pola di mana orang lain hanya melihat angka. Tapi kau harus belajar sabar. Data ini adalah hidupku, hasil kerja puluhan tahun. Aku tidak ingin kau meraihnya dengan tergesa-gesa. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Akhirnya Tycho berkata, Kepler, aku akan memberikanmu sebagian data Mars. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau bekerja sungguh-sungguh, aku akan memberi sisanya. Kepler mengangguk. Ia mengerti bahwa ini bukan hanya soal data. Ini soal kepercayaan. Bagian 4, malam ketika langit terbuka. Malam demi malam mereka bekerja. Tycho menunjukkan cara ia mengukur posisi setiap bintang dan planet, bagaimana ia menghitung sudut dengan alat-alat besar yang dipasang di dinding observatorium. Kepler terkagum-kagum. Tidak pernah ia melihat orang mengamati langit dengan tekad sedalam ini. Aku tidak percaya pada dugaan, kata Tycho suatu malam. Aku percaya pada apa yang dilihat mata. Kepler menjawab pelan. Dan saya percaya bahwa apa yang dilihat mata menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, pola yang hanya dapat ditemukan oleh pikiran. Tycho tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, mereka melihat satu sama lain bukan sebagai saingan, tetapi sebagai dua pecinta langit yang datang dari jalan berbeda. Di suatu malam beku, saat salju menggantung di udara seperti serbuk kaca, Tycho menutup buku catatannya dan berkata, Kepler, kau sudah siap. Ia membuka sebuah kotak kayu besar. Di dalamnya, tumpukan lembaran yang memuat observasi Mars selama 20 tahun. Ini semua data Mars, kata Tycho. Ambillah. Tapi gunakan dengan kehormatan. Kepler menunduk dalam. Yang mulia, saya tidak akan mengecewakan. Ia memegang data itu seperti seorang imam memegang kitab suci. Ia tidak tahu bahwa data itu akan mengubah dunia. Bagian 5, hari-hari terakhir Tycho. Hubungan mereka, yang dimulai dengan keraguan, perlahan berubah menjadi kehangatan yang penuh hormat. Mereka sering makan malam bersama, membahas kosmologi, teologi, bahkan kehidupan pribadi. Tycho bercerita tentang hidung logamnya, duelnya di masa muda, masa kejayaannya di Pulau Haven. Kepler bercerita tentang mimpi-mimpi matematisnya, tentang keinginannya memahami musik langit. Kadang, kata Tycho suatu malam, aku pikir kau akan menyelesaikan sesuatu yang tidak sempat aku selesaikan. Kepler menatapnya lama. Tidak tanpa data Anda. Dan Tycho tertawa. Namun hidup selalu memberi tikungan. Beberapa bulan kemudian, Tycho jatuh sakit, mendadak, cepat, mematikan. Di ranjangnya, wajahnya pucat namun matanya tetap tajam. Kepler, katanya dengan suara serak, jangan biarkan pekerjaanku mati bersamaku. Kepler memegang tangannya. Tidak, saya berjanji. Aku percaya padamu, kata Tycho. Lebih dari siapapun. Itulah kata-kata terakhirnya. Bagian 6, warisan yang tidak tertulis. Setelah Tycho wafat, keluarga Brahe berusaha mengambil alih semua dokumen observatorinya. Kepler berada dalam posisi sulit, ia ingin menghormati keluarga, tetapi ia juga tahu bahwa jika data itu hilang, seluruh masa depan astronomi akan hilang bersamanya. Maka, dengan hati berat, ia melakukan sesuatu yang hanya dipahami oleh orang-orang yang benar-benar mencintai pengetahuan. Ia membawa data itu pergi. Tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk dunia. Ia bekerja bertahun-tahun, menghitung ulang dan menghitung ulang, sampai akhirnya ia menemukan bahwa Mars bukan bergerak dalam lingkaran, melainkan dalam elips. Dan dari situ lahirlah hukum pertama Kepler, hukum kedua, dan kelak hukum ketiga, yang akan membuka jalan bagi Newton menemukan gravitasi universal. Kepler mungkin tidak pernah lagi bertemu Tycho. Tetapi setiap lembar matematikanya menembus waktu, membawa suara Tycho bersama. Epilog, langit yang akhirnya bicara.
Kawan, jika malam ini engkau menatap langit dan melihat bintang-bintang bergerak dengan tenang melalui ruang yang gelap, ingatlah bahwa gerak itu pernah disembunyikan dari manusia selama ribuan tahun. Ingatan itu terbuka bukan oleh satu orang, tetapi oleh dua orang. Tycho, pengamat yang percaya pada mata. Kepler, pemikir yang percaya pada pikiran. Dan keduanya bertemu dalam satu fajar sejarah. Tanpa Tycho, tidak ada pola. Tanpa Kepler, tidak ada hukum. Dua kepala batu yang bertabrakan, tapi justru dari benturan itulah lahir cahaya yang membuat bumi memahami langit. Dan begitulah, kawan, kisah fiksi yang tetap setia pada jejak sejarah. Perjumpaan dua manusia yang saling memerlukan, saling memuji, dan akhirnya saling melampaui diri masing-masing.